pasal 10. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 orang pengikutnya berkumpul. Lalu ia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam cacat badan. Nama ke-12 rasul itu ialah pertama, Simon yang disebut juga Petrus, dengan saudaranya Andreas, lalu Yakobus dengan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedeus. Kemudian Filipus dan Bartolomeus dengan Thomas dan Matius, penagih pajak, serta Yakobus anak Alfius dan Tadeus. Lalu akhirnya Simon si Patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 rasul itu kemudian diutus oleh Yesus dengan mendapat petunjuk-petunjuk ini. Janganlah pergi ke daerah orang-orang yang bukan Yahudi. Jangan juga ke kota-kota orang Samaria. Tetapi pergilah kepada orang-orang Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Hidupkan orang-orang yang mati. Sembuhkanlah orang-orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Dan usirlah roh-roh jahat. Kalian sudah menerima semuanya itu dengan cuma-cuma. Jadi, berilah juga dengan cuma-cuma. Jangan membawa uang emas, uang perak, ataupun uang tembaga. Janganlah juga membawa kantong sedekah, atau 2 helai pakaian untuk perjalananmu, atau sepatu, ataupun tongkat. Sebab orang yang bekerja sudah seharusnya dijamin kebutuhannya. Kalau kalian sampai di kota atau kampung, carilah seorang yang mau menerima kalian. Tinggallah dengan dia sampai kalian berangkat lagi. Waktu kalian masuk rumah, katakanlah, semoga Tuhan memberkati kalian. Kalau orang-orang di rumah itu menerima kalian, biarlah salammu itu tetap pada mereka. Tetapi kalau mereka tidak menerima kalian, tariklah kembali salammu itu. Kalau ada rumah atau kota yang tidak mau menerima kalian atau tidak mau mendengar kalian, tinggalkan tempat itu dan kebaskanlah debu dari tapak kakimu. Ingatlah, pada hari kiamat, orang-orang kota Sodom dan Gomora akan lebih mudah diampuni Allah daripada orang-orang di kota itu. Perhatikan ini, aku mengutus kalian seperti domba yang tidak berdaya ke tengah-tengah serigala ganas. Kalian harus waspada seperti ular dan tulus hati seperti burung merpati. Berjaga-jagalah, sebab kalian akan ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah-mahkamah. Kalian akan disiksa di rumah-rumah ibadat. Kalian akan dibawa ke hadapan penguasa-penguasa dan raja-raja karena kalian pengikutku. Dan itulah kesempatan bagimu untuk memberi kesaksian tentang aku kepada mereka dan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kalau kalian dibawa untuk diadili, jangan khawatir mengenai apa yang kalian harus katakan, atau bagaimana kalian harus berbicara. Sebab apa yang kalian harus katakan itu akan diberitahukan kepadamu pada waktunya. Karena yang berbicara pada waktu itu bukanlah kalian, melainkan Roh Bapa yang di surga melalui kalian. Akan terjadi bahwa orang akan menyerahkan saudaranya sendiri untuk dibunuh. Dan itu pun yang akan terjadi antara bapak dengan anaknya. Anak-anak akan melawan ibu bapaknya dan menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kalian akan dibenci oleh semua orang karena kalian pengikutku. Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kalau kalian dianiaya di suatu kota, larilah ke kota yang berikut. Aku beritahukan kepadamu, sebelum kalian selesai mengunjungi semua kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Murid tidak lebih besar dari gurunya, dan pelayan tidak lebih besar dari tuannya. Sudah cukup kalau seorang murid menjadi seperti gurunya, dan seorang pelayan seperti tuannya. Kalau kepala keluarga sudah diberi nama Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Mereka akan diberi nama yang lebih buruk lagi. Janganlah takut kepada manusia. Tidak ada yang tersembunyi, yang tidak akan kelihatan. Dan tidak ada yang dirahasiakan, yang tidak akan dibongkar. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap,
haruslah kalian ulangi di dalam terang siang hari. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah itu seluas-luasnya. Janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik badan maupun jiwa di dalam neraka. 2 ekor burung pipit dapat dibeli dengan 1 mata uang yang paling kecil. Meskipun begitu, tidak ada seekor pun jatuh ke tanah kalau tidak dikehendaki Bapamu. Jumlah rambut di kepalamu pun sudah dihitung semuanya. Sebab itu, janganlah takut. Kalian lebih berharga daripada burung-burung pipit. Barang siapa mengakui di depan umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal di muka umum bahwa ia pengikutku, aku pun akan menyangkal dia di hadapan Bapa-Ku di surga. Janganlah menyangka bahwa aku membawa perdamaian ke dunia ini. Aku tidak membawa perdamaian, tetapi perlawanan. Aku datang pasal 12. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus lewat sebuah ladang gandum, pengikut-pengikutnya mulai memetik gandum, lalu memakannya karena lapar. Ketika orang-orang Farisi melihat itu, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, pengikut-pengikutmu melanggar hukum agama kita dengan melakukan yang dilarang pada hari Sabat." Yesus menjawab, "Belum pernahkah kalian membaca tentang apa yang dilakukan Daud waktu ia dan orang-orangnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah, lalu makan roti yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Padahal menurut hukum agama kita, ia maupun orang-orangnya tak boleh makan roti itu. Hanya imam-imam saja yang boleh. Atau belum pernahkah kalian membaca di dalam hukum Musa, bahwa tiap hari Sabat imam-imam yang bertugas di rumah Tuhan melanggar peraturan hari Sabat, tetapi tidak disalahkan. Perhatikan apa yang kukatakan ini. Di sini ada yang lebih besar dari rumah Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis, belas kasihanlah yang kukehendaki, bukan kurban binatang. Kalau sekiranya kalian benar-benar mengerti perkataan itu, pasti kalian tidak akan menyalahkan orang-orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia berkuasa atas hari Sabat." Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke sebuah rumah ibadat. Di situ ada orang yang tangannya lumpuh sebelah. Beberapa orang yang mau mencari-cari kesalahan Yesus bertanya kepadanya, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Yesus menjawab, "Seandainya ada seorang dari antara kalian punya seekor domba, dan pada hari Sabat domba itu jatuh ke dalam lubang yang dalam, apakah pemilik domba itu tidak akan berusaha mengeluarkan domba itu dari dalam lubang itu? Nah, manusia lebih berharga dari domba. Jadi, kalau begitu, boleh menolong orang pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangan itu sembuh seperti tangannya yang sebelah. Tetapi orang-orang Farisi meninggalkan rumah ibadat itu, lalu bermufakat untuk membunuh Yesus. Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu berniat jahat terhadap dirinya. Jadi ia pergi dari tempat itu, dan banyak orang mengikutinya. Lalu ia menyembuhkan semua orang yang sakit, tetapi ia melarang mereka memberitahukan tentang dia kepada orang lain. Dengan demikian terjadilah apa yang dikatakan Allah melalui Nabi Yesaya, "Inilah utusanku yang kupilih, orang yang kukasihi dan yang berkenan di hatiku. Rohku akan kuberikan kepadanya, keadilanku akan diwartakannya kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan bertengkar atau berteriak, atau berpidato di jalan-jalan raya. Buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya. Pelita yang redup tidak akan dipadamkannya. Ia akan berjuang sampai keadilan tercapai.
Segala bangsa akan menaruh harapan kepadanya. Kemudian dibawa kepada Yesus seorang yang buta dan bisu karena dikuasai oleh roh jahat. Yesus menyembuhkan orang itu sehingga ia dapat berbicara dan melihat. Semua orang heran dan berkata, "Mungkinkah dia ini anak Daud yang dijanjikan itu?" Ketika orang-orang Farisi mendengar itu, mereka menjawab, "Orang ini hanya bisa mengusir roh jahat karena Beelzebul, kepala roh-roh jahat, telah memberi kuasa itu kepadanya." Yesus mengetahui pikiran orang-orang Farisi itu. Jadi ia berkata kepada mereka, "Kalau suatu negara terpecah dalam golongan-golongan yang saling bermusuhan, negara itu tidak akan bertahan. Dan sebuah kota atau keluarga yang terpecah-pecah dan bermusuhan, satu sama lain akan hancur. Begitu juga di dalam kerajaan iblis. Kalau satu kelompok mengusir kelompok yang lain, maka kerajaan iblis itu sudah terpecah-pecah dan akan runtuh. Kalian berkata bahwa aku mengusir roh jahat karena kuasa Beelzebul. Kalau begitu, dengan kuasa siapa pengikut-pengikutmu mengusir roh jahat? Pengikut-pengikutmu itu sendiri yang membuktikan bahwa kalian salah. Tetapi aku mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah. Dan itu berarti bahwa Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. Bagaimana orang dapat masuk ke dalam rumah seorang yang kuat untuk merampas hartanya, kalau ia tidak lebih dahulu mengikat orang kuat itu? Sesudah itu, baru ia dapat merampas hartanya. Orang yang tidak memihak aku, sesungguhnya menentang aku. Dan orang yang tidak membantu aku, sesungguhnya merusak pekerjaanku. Oleh sebab itu, ketahuilah, apabila orang berbuat dosa dan mengucap penghinaan, ia dapat diampuni. Tetapi kalau ia menghina roh Allah, ia tidak dapat diampuni. Apabila orang mengatakan sesuatu menentang anak manusia, ia dapat diampuni. Tetapi apabila ia menghina roh Allah, ia tidak dapat diampuni, baik sekarang maupun di akhirat. Untuk mendapat buah yang baik, pohonnya harus subur. Kalau pohonnya tidak subur, buahnya tidak baik juga. Subur tidaknya suatu pohon diketahui dari buahnya. Kamu orang jahat, bagaimana mungkin kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik kalau kamu jahat? Apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Orang yang baik mengucapkan hal-hal yang baik karena ia penuh kebaikan. Sebaliknya orang yang jahat mengucapkan hal-hal yang jahat karena ia penuh kejahatan. Jadi ingatlah, pada hari kiamat, setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap ucapannya yang tidak berguna. Sebab kata-katamu sendirilah yang akan dipakai untuk memutuskan apakah engkau bersalah atau tidak. Kemudian beberapa guru agama dan orang-orang